Assalamualaikum sahabat, semoga setiap kita terus bisa bertahan menghadapi cobaan keroncongan di bulan yang berkah ini. Sembari ngabuburit, saya ingin mengajak Anda semua menyimak perkembangan pendebat Islam yang baru nongol ini, yaitu sahabat kita Demian. Kenapa saya mengatakan dia pendebat yang baru nongol dari Islam? Karena sebelumnya dia adalah pendebat senior Kristen dan telah berdebat melawan pendebat Islam dalam waktu yang lumayan cukup lama. Tapi alhamdulillah akhirnya dia mu'alaf dan mendapat hidayah. Pada kali ini dia melawan si Alda. Alda ini dengan nama lainnya adalah Kiamat. Dia adalah seorang penghujat kelas kakap yang sekarang lagi bersembunyi karena dia takut ditangkap oleh Pak Polisi. Alah, bisa lama ngomongnya. Kita ini kalau mengurus penghujat yang punya suara kecewek-cewekan yang satu ini. Oke lah, kita langsung simak debat di antara mereka berdua. Coba kau jawab itu, bro. Jadi yang di perjanjian lama dibilang Tuhannya kekal namanya, di perjanjian baru namanya berubah. Bagaimana itu coba? Ayo bro Alda, kau jawab itu bro. Hai, seharusnya Demian bukan memanggil bro Alda ke orang ini ya. Tapi bro Aldi. Karena kalau dia memanggil bro, bisa teringat kita kepada penyanyi Alda yang sudah almarhumah. Ya, tapi nggak apalah. Jadi kau nggak bisa jawab ya, bro, masalah Tuhan itu nggak punya nama. Ternyata di dalam Torah Tuhan itu punya nama. Kau bantah tuh ayat 15-nya, coba bantah. Kejadian 3:15, Tuhan punya nama. Menurut siapa? Menurut Torah. Tapi menurut Kiamat, Tuhan nggak punya nama. Nah, Iya memang sih, si Kiamat Alda ini ada-ada saja. Dia bilang Tuhan dia nggak punya nama. Tapi di dalam kitab dia sendiri, Tuhan dia ada namanya. Memang kebalak-kebalik kafir yang satu ini ya. Dari segi namanya dia saja sudah kebalak-kebalik. Padahal yang cocok dia punya nama adalah Aldi, bukan Alda. Karena yang namanya Alda biasa dipakai kan untuk nama cewek. jadi pertanyaannya yang benar yang mana nih? Kiamat atau Taurat? Kalau Yesus juga ngomongnya begitu. Bapa kami yang di sorga dikuduskanlah namamu. Menurut Yesus juga Tuhan punya nama. Tapi menurut Kiamat Tuhan gak punya nama. Yang benar yang mana nih coba? A. Kiamat, B. Musa, C. Yesus. Coba yang mana yang betul nih? Tuhan punya nama atau Tuhan gak punya nama? Coba dijawab ya. Pasti gak bisa jawab lagi nih. Karena pertanyaan saya itu semuanya tuh mematikan. Gak mungkin bisa dijawab kawan. Ayo Mat, jawab Mat. Apakah kamu lebih paham dibandingkan Musa dan Yesusmu? Betul, mematikan sekali pertanyaanmu Bro Demian. Hai, pasti Kiamat jawabnya kebolak-kebalik lagi. Pasti itu. Coba dengar. Coba kita dengarkan. Oke, giliran ya. Ini Jawab kalau ya, debat jawab. di ruang Jangan dialektika kabur, ini udah jangan langsung kabur. keok ini kamu. Serius? Jawab aja. Serius? Gak usah kabur. Kamu udah langsung keok. Saya udah jawab berkali-kali, saya jawab cuman Ini kebiasaan pendebat Oten. Framing dengan kata-kata lebih banyak. Katanya Demian udah keok. Padahal Demian masih pada posisi sangat keren di dalam debat ini. Mereka selalu menyerang dengan senjata framing. Ini teknik debat sudah kadaluarsa. Tapi masih tetap mereka pakai. On kan orang yang model begini? kamu nggak punya kemampuan untuk menalar, untuk mencerna jawaban nggak punya. Oke, ya? satu, Nih. 2, 3. Ini saya tunjukkan ya. Sok sekali mengatakan orang tidak punya kemampuan untuk menalar. Padahal dia yang menjalar entah kemana-mana. Macam ubi jalar. 4 ayat 26 nih, memanggil nama Tuhan. Di sini dijelaskan apa? Nama Tuhan. Ini bukan hanya tentang ortodoks, orang Protestan pun mengakui hal ini. Nama Tuhan menunjuk kepada penyembahan umum. Jadi kalau dikatakan baru pertama kalinya itu kepada Musa, maka ini di sini nggak akan cocok. Ini kepada siapa? Kepada Enos di sini. Nih. Demian tanya ayat yang lain, dia malah bawa ayat yang lain. Seolah-olah data Bible yang dibawa Demian tidak bermakna apa-apa bagi dia. Dia mengambil ayat yang diperlukan saja untuk berdebat dan menyimpan ayat-ayat lain ke dalam tong sampah. Ketika menamai Enos, maka waktu itu orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi ini bicara tentang penyembahan, bukan proper name. Bagaimana mungkin Musa menulis di Kejadian 4 bahwasanya nama Tuhan Yahweh, tapi masih tanya di dalam kitab Keluaran. Terus kamu tadi bilang ayat 12, ayat 13 ini kan kelihatan kamu nggak paham tentang Taurat. Saya nggak ada bahas ayat 12 lalu firman Tuhan. Ini saya nggak ada bahas tentang ini dari tadi. Saya bahasnya ayat 14 di sini pas ditanya namamu siapa di ayat 13-nya. Saya tunjukkan di sini. Yang ditanya Demian memang bukan ayat itu, tapi ayat yang lain. Siapa suruh dia menjawab dan membawa ayat itu, menampakkan kebotolan saja kepada orang
orang-orang yang mendengar debat ini. Aku adalah aku, tapi juga bisa diartikan aku ada. Itu bicara tentang yang ada dan berdaulat. Kamu sendiri sudah blunder tadi dengan narasimu. Ngapain kamu berbicara tentang keberadaan? Wong dari tadi Demian bertanya tentang nama, malah kamu yang blunder kayak blender, ompong, patah grillnya. Kamu sepakat bahwa itu merujuk kepada eksistensi yang berdaulat atas dirinya sendiri. Yang sudah sepakat ya nggak usah diomongin lagi. Ini tadi Demian tanya tentang masalah nama, bukan masalah eksistensi. Makanya kamu terus jadi orang yang nggak eksis dari hari ke hari, akhirnya melarikan diri. Nah sekarang gantian tanya sayanya, apakah Allah itu nama? Kalau Allah nama, tunjukkan saya data bangsa Israel mengenal Tuhan namanya Allah, yaitu Musa. Ya, tunjukkan saya sebelum Masehi ada Tuhan namanya Allah dan itu dikenal sama bangsa Israel. Kalau nggak ada, berarti kamu menyembah Tuhan yang fiktif. Belum menjawab pertanyaan orang, malah sudah bertanya balik. Terus gila juga dia ya. Ngapain dia bertanya tentang Allah yang disembah umat Islam? Apakah Allah juga disembah oleh orang Israel? Nggak nyambung kan pertanyaan seperti ini? Tuh, terus saya udah tunjukkan juga tadi terkait ya Al-Quran. Al-Quran itu makhluk atau tidak? Kamu nggak bisa jawab, berarti jawabannya makhluk. Hancur sudah akidah Islam dibuat sama Demian. Ngapain tanya tentang Al-Quran? Wong bahasannya bukan itu. Terus pas Demian nggak mau jawab, dia bilang Demian nggak bisa jawab. Terus berlanjut dengan framing lagi, mengatakan Demian menghancurkan akidah Islam. Kakekmu kiper Alda. Ya, plus tadi tentang iblis. Iblis menegakkan ajaran tauhid, berarti Allahmu lupa sama Quran, hancur lagi kau nyembah iblis. Lari kemana-mana, makanya orang nggak jawab. Pas orang nggak jawab, di framing orang hancur menyembah iblis. Nampak sekali narasi orang ini sangat kosong. Lihat bagaimana Demian merespon dengan sangat elegan argumen si Aldi ini. Si Alda maksud saya. Ini dari interlinear Alkitab ya, bahasa Ibrani ke dalam bahasa Inggris. Teman-teman bisa lihat part of the proper name. Jadi bukan generic name, bukan sebutan umum. Ini nama diri loh. Ini nama tuh. Nampak kan kawan-kawan, saudara Demian kita ini membawa data bukan congor. Kalau tadi si Alda bacot, congor doang yang ada. Tapi di Alkitabnya sendiri itu nggak pernah dibilang sebagai generic name, tapi proper name. Bayangkan proper name. Kalau generic name itu tuh Elohim. Jadi Elohim itu disebutkan kepada siapa saja. Bahkan Elohim pun dia bisa menjadi proper noun karena dalam Yahudi itu ada 47 nama, di mana kata El pun dia masuk dalam 47 nama, yaitu misalkan Elroy dan lain-lain. Tapi kalau proper name itu cuma satu loh, yaitu Yahweh. Bahkan di Alkitab Sabda yang tadi saya buka itu proper name. Kau bilang bukan proper name, bukan nama. Kan kacau sekali kau nih. Ya benar, memang si Alda ini sangat kacau orangnya. Tapi nuduh orang yang hancur, dia sendiri yang sudah babak belur. Nggak sadar diri dia mah. Pertanyaan saya, kau pakai teologi mana? Kau pakai teologi manusia, baba gereja, ataukah teologi Musa, ataukah teologi Yesus, atau teologi dari Alkitab? Kalau Protestan kan ada yang namanya kembali ke kitab suci, apa ya? Saya lupa teologinya itu. Jadi kita boleh berbicara apapun, tapi kembali kepada kitab suci. Di dalam kitab suci memang dikatakan Tuhan itu punya nama. Tapi siapa kiamat ini dia kan sangkal terus gitu. Tuhan gak punya nama, Tuhan gak punya nama. Saya udah kasih ayat-ayatnya masih aja ngeles, masih aja dibantah. Kitab sucinya sendiri aja dibantah. Kayak gimana coba? Kacau. Dia menghujat. Teologi yang dia pakai adalah teologi takiahkologi. Itu menurut saya, kawan-kawan, top sekali cara Demian menyangkal pertanyaan konyol si Alda. Jadi masalah Musa nggak nyembah Allah, tadi kan pertanyaan saya kan sama tuh, Musa nyembah Yesus. Kalau kau bisa tunjukin Musa nyembah Yesus, saya tunjukin Musa nyembah Allah, ayo. Bang Demian, oke. Jawab dulu lah, harusnya apakah benar orang Yahudi dari dulu menyembah Yesus? Kalau dia berani jawab, baru si Alda ini punya lolo. Tapi kalau nggak berani, ngapain Demian menjawab pertanyaan yang tidak relevan seperti itu? Mantap lah, semoga Demian terus istiqamah di dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi